Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat belajarnya di rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan belajar kita untuk di semester 2, pelajaran tematik. Buka bukunya tema 3, subtema 2, pembelajaran 6. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menuliskan format laporan hasil wawancara. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya Anda sudah belajar ya bagaimana menuliskan laporan wawancara, mungkin juga sudah belajar berwawancara dengan orang tuanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana bentuk formatnya, apa-apa saja yang harus Anda tuliskan. Nah, di sini kita langsung aja. Yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang ini penting dalam wawancara. Kenapa? Karena latar belakang ini yang menunjukkan atau kita menuliskan alasan kenapa kita melakukan wawancara. Contoh di sini ya, kita menuliskan latar belakangnya cukup singkat aja. Untuk Ananda menuliskannya seperti ini. Nah, kami siswa kelas 4, misalkan boleh juga dituliskan kami siswa kelas 4 Bahrain mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, boleh seperti itu. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan lagi? Kita tuliskan yaitu tentang maksud dan tujuan dari melakukan wawancara. Maksudnya apa, Ustazah? Nah, di sini maksud dan tujuan itu berkaitan dengan latar belakang yang kita tuliskan. Nah, contohnya tadi kita menuliskan bahwasanya di latar belakang kita melakukan wawancara karena mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara pada tumbuhan dan hewan. Nah, misalkan seperti itu. Jadi maksud dan tujuan di sini kita contoh di sini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut. Nah, dan memperdalam pemahaman kita tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi di sini maksudnya tujuan kita untuk melakukan wawancara adalah menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam ilmu pengetahuan atau memperdalam pemahaman kita tentang apa? Tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal yang Ananda tempati. Contohnya di tetangganya, misalkan di tetangganya ada pelihara apa? Mungkin ada hewan peliharaan seperti kucing atau ada peliharaan kelinci dan berbagai macam. Kalau tumbuhan mungkin ada berbagai macam tumbuhan seperti bunga hias atau yang lainnya seperti itu. Nah, topik wawancara di sini apa itu topik wawancara? Intinya kita apa yang sedang kita bicarakan atau apa yang sedang kita wawancara. Jelas ya di sini ya, di latar belakang sudah dituliskan, di maksud dan tujuan juga sudah dituliskan. Tinggal kita tulis topiknya, kita singkat yaitu tumbuhan dan hewan di mana sekitarku atau di tempat tinggalku, boleh. Intinya ini ya, tumbuhan dan hewan. Ini maksudnya, topiknya siapa yang mau kita ambil atau kita bahas dalam wawancara. Nah, yang keempat itu waktu dan tempat kegiatan. Nah, waktu dan tempat itu berbeda. Kalau waktu di sini kita sudah lihat ya, mungkin Anda sudah paham juga. Waktu dan tempat itu maksudnya ya kita menuliskan kapan waktu dan tempat yang wawancara yang kita lakukan. Contoh di sini, wawancara ini dilaksanakan pada, nah ini hari tanggalnya kita tuliskan, jam berapa, lalu tempatnya. Nah, hari ada hari Sabtu. Nah, misalkan kalau Anda melakukannya hari Minggu ya tulisnya hari Minggu. Misalkan hari Minggu. Nah, tanggal berapa? Nah, misalkan hari Sabtu itu pada tanggal 19 November tahun 2016. Nah, kita ganti, mungkin kita sudah masuk tahun ke 2021 ya. Berarti misalkan nih pada hari Sabtu tanggal 19 Januari tahun 2021. Kalau misalkan hari ini penugasannya membuat format wawancara, maka tuliskan hari ini Senin dan tanggal di hari ini. Nah, lalu yang kedua kita tuliskan waktu. Nah, waktu ini jam ya. Nah, pada jam berapa atau pukul berapa Ananda melakukan wawancara. Misalkan Ananda memulainya pada pukul 10 pagi, misalkan 10 pagi sampai pukul berapa? Mungkin sampai pukul 12 siang. Nah, kita buat misalkan dari 10 sampai jam 12 gitu. Nah, tempatnya di mana? Oh, misalkan alamatnya di mana? Sungai Lakam. Nah, tulis Sungai Lakam.
Nah, yang selanjutnya kita buat laporan hasil wawancara. Nah, di sini ada 3 yang harus Anda tuliskan. Cukup menuliskan narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, dan hasilnya seperti apa. Kalau narasumber, nah siapa yang Anda tanyai? Nah, narasumbernya siapa? Misalkan Ananda menanya tetangganya itu namanya Ibu siapa? Misalkan Ibu Vera. Nah, misalkan Ibu Vera. Pewawancaranya Ananda sendiri. Misalkan Ananda Kenzi, buat di sini Kenzi Maulana. Misalkan. Kalau hasil wawancaranya seperti apa? Hasil wawancara ini Ananda tuliskan, boleh ambil dari sebelum-sebelumnya, seperti kapan waktu kegiatannya, topiknya tentang apa, dan latar belakangnya itu apa. Contoh seperti ini, hasil wawancaranya itu dari pertanyaan-pertanyaan Ananda, ya. Nih misalkan pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai dengan 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan. Kenapa di sini Bapak Kurniawan? Karena di sini narasumbernya adalah Bapak Kurniawan. Nah, tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Kenapa tumbuhan? Karena topiknya tentang tumbuhan tadi. Nih, ya, tumbuhan tadi. Tuh. Gitu ya. Nah, harinya jelas ya, pada hari Sabtu 19 November. Di sini karena hari Sabtu 19 November pukul 8 sampai dengan pukul 9. Nah, simpulan. Kalau simpulan ini cukup sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kita hanya melatih bagaimana cara kita menuliskan format. Jadi sebelum kita menuliskan format di sini yang tadi Ustazah jelaskan, contoh membuat simpulannya dari wawancara ini, yaitu misalkan simpulan hasil wawancara pada hari Sabtu 19 November tahun 2016, ya boleh kita ganti tahun 2021 misalkan, pukul 8 sampai dengan 9, yaitu terdapat berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggalku seperti hewan peliharaan yaitu kucing misalkan, dan tumbuhan seperti misalkan yang Anda temukan dari hasil wawancara yaitu berbagai bunga hiasan di beberapa rumah. Seperti itu contoh simpulannya. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari Ustazah. Untuk tugasnya silakan Ananda buat seperti ini, contoh format menuliskan laporan hasil wawancara. Seperti ini ya, ada latar belakang, maksud dan tujuan, topiknya, waktu dan tempat, laporan dan simpulan ya. Boleh, Ustazah boleh nggak saya pakai hasil wawancara yang lain? Misalkan mungkin bukan tentang tumbuhan dan hewan, misalkan tentang masakan, boleh ya. Ustazah boleh nggak narasumbernya orang lain, misalkan boleh, paman Ananda boleh, misalkan bibinya boleh, kakaknya boleh ya. Yang penting ada jelas di situ siapa narasumbernya ya. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan boleh langsung telepon Ustazah. Sekian untuk belajar hari ini, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.